Sabda Menyapa. Renungan Harian Selasa 28 Maret 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Andi Temu. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Mendengarkan. Apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta sabda yang terkasih, Penginjil Yohanes hari ini mengisahkan tentang asal Yesus yang bukan dari dunia ini. Sebelum ia datang, ia mendengarkan dan taat akan perintah Bapa mengenai tugas perutusannya ke dunia. Ia meminta agar semua orang percaya dan bertobat kepada Bapa. Sikap Yesus yang mendengarkan Bapanya adalah hal menarik yang harus kita refleksikan. Mendengarkan berarti menangkap suatu dengan telinga untuk mendapat kabar atau pesan. Mendengarkan adalah sebuah kata kerja yang mudah diungkapkan, tetapi terasa sulit bagi sebagian orang yang menganggap diri hebat. Orang yang mendengarkan dengan baik adalah pembicara yang baik. Orang yang mendengarkan orang lain adalah orang yang mempunyai hati yang peduli. Orang yang mendengarkan orang lain adalah mereka yang menghargai orang lain. Orang yang mendengarkan orang lain juga adalah mereka yang siap dikritik dan menganggap kritik itu sebagai suatu rahmat untuk perubahan diri mereka ke arah yang lebih baik. Yesus sendiri adalah contoh pendengar yang baik. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Bapanya adalah benar, dan Bapanya adalah kebenaran itu sendiri. Maka barang siapa yang tidak mau mendengarkan Yesus, berarti menolak Yesus, dan sekaligus menolak Bapa. Ketika kita menolak Yesus, berarti kita tidak mau hidup dalam keselamatan yang ditawarkan Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta sabda yang terkasih, masih ingatkah kita kisah Yesus dicobai di padang gurun? Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ungkapan Yesus itu mau mengarahkan kepada kita bahwa firman yang dimaksudkan Yesus itu tidak hanya dalam kitab suci, tetapi juga berasal dari nasihat orang tua, para guru, tetangga-tetangga kita, ataupun dari orang yang kita sendiri enggan untuk mendengarkannya. Jika memang demikian, apakah selama ini kita menyadari bahwa firman itu terucap oleh mereka, dan masihkah kita mendengarkan mereka? Acap kali kita merasa bahwa kita adalah diri yang hebat, sehingga sulit untuk mendengarkan orang lain. Misalnya, ketika ditegur, bukannya dengan rendah hati menerima, malah melahirkan rasa marah. Alhasil, hal itu membuat kita mencari pembelaan-pembelaan diri yang pada akhirnya mengeraskan hati kita. Sebagai anak, sudahkah kita menghargai dan mendengarkan orang tua dengan baik?
ataukah malah mencari pelarian lain? Sebagai saudara, apakah kita mendengarkan saudara kita yang lain atau malah memarahinya? Sebagai sahabat, apakah kita mendengarkan orang lain dengan baik atau malah memusuhinya? Maka dari itu, jika siapapun berkata kepada kita, dengarkanlah mereka. Jika saudara kita menasihati kita, maka dengarkanlah dia. Jika teman kita menegur untuk suatu kebaikan, maka dengarkanlah dia. Mereka berkata dan menegur bukan karena mereka membenci, tetapi karena mencintai. Semoga kita membangun kebiasaan untuk mendengarkan sesama di sekitar kita, dan marilah kita belajar dari Yesus yang selalu mendengarkan Bapa dan mewartakan kebenaran kepada dunia. Dengan menjadi pendengar dan pewarta kebenaran, kita tidak mati dalam dosa kita, melainkan kita diundang oleh Yesus untuk berlayar ke dunianya. Dunia yang penuh kebahagiaan dan penuh dengan penghuni orang-orang benar yang mendengarkan doa kita. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.